Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Zulfa di my channel My Plant Diary. Dan kali ini aku membawa satu tanaman yang eksotis banget, yang baru dikenal dunia. Walaupun di sekitar lokalan pasti sudah mengenalnya lebih lama ya, tetapi baru di up keluar di sekitar bulan Agustus 2020 kemarin. Nah, ini aku sudah bersama dengan Alocasia Jacqueline. Wow. Nah, Alocasia Jacqueline ini begitu muncul dia udah langsung terkenal ya. Kenapa? Karena memang secara dari bentuk, kemudian dari apapun unik gitu loh. Mulai dari batangnya, dia lurik-lurik seperti ini. Ya, mirip-mirip zebrina dan juga tigrina. Ada juga longiloba yang batangnya lurik seperti ini ya. Kemudian yang nggak dimiliki sama tanaman lain atau alocasia jenis lain itu guratan-guratannya tuh cakep banget gitu loh di permukaan daunnya, yang disertai dengan bulu-bulu. Yang berbulu mungkin alocasia lain kayak antoro ya, tetapi dia kan hanya berbulu. Kalau yang ini dia ada guratan-guratannya kemudian berbulu. Sekali lihat aja aku udah langsung jatuh cinta banget dulu. Dan aku belinya ini dari bonggol, hanya bonggol aja tapi lumayan gede. Jadi sekali muncul dia daunnya udah langsung segede ini, udah langsung segini. Dan waktu itu harganya tinggi ya, pertama kali muncul itu tinggi banget harganya, judulnya jutaan. Kalau sekarang di harga ratusan ribu kita udah bisa dapat Alocasia Jacqueline, under 500 tuh udah bisa dapat Jacqueline. Nah, ini sudah memunculkan daun kedua. Alhamdulillah. Saya pas menghidupkan bonggolnya itu memakai full lumut hutan itu biasa, full itu. Terus kemudian setelah dia akarnya sudah banyak, karena waktu datang kan tanpa akar ya, kemudian saya pindahkan ke media tanam. Seperti biasa saya pakai media tanam lokalan yang ada, bisa dicek di video saya yang lain. Saya meracik medianya apa aja, itu bisa untuk semua jenis tanaman. Dan alhamdulillah dia sudah muncul daun kedua. Alhamdulillah dia bisa rimbun kok, sekalipun yang beredar itu kayak cuma daun satu-satu gitu, tapi dia bisa rimbun kok, sama dengan alocasia yang lain. Ini versi kecilnya. Saya punya versi yang kecil-kecil segini, yang bisa diadopsi di Instagram saya, di plant shop saya. Follow ya di @zulfaflower Surabaya Plant Shop. Ingat ada Surabaya Plant Shopnya ya, karena ada juga yang namanya serupa tapi bukan kami. Nah, kalau perawatannya dia sama aja dengan alocasia yang lain sih. Kalau di sini ya, di Sidoarjo, aku tempatin sama dengan yang lain-lain kayak Maharani, kayak Rhinoskin dan lain sebagainya. Indirect sun, jadi nggak kena sinar matahari langsung, tapi sinarnya cukup banyak. Terus kemudian dia suka media yang moist, yang ya kita buat kayak mirip-mirip dia ketika di hutan gitu loh. Jadi adem, terus medianya yang bisa mendinginkan. Jadi tetap pakai di sekitar akarnya aku masih tetap pakai lumut, walaupun sudah aku pindahin ke media tanam yang biasa kayak gini. Untuk penyiramannya 3 hari sekali aja cukup. Jadi nggak yang biar nggak terlalu basah juga medianya, terus yang poros. Terus ya udah itu aja sih untuk perawatannya. Nah, kalau tadi kita udah bahas sedikit kenalan dengan Jacqueline atau Alocasia landurusa. Yang nggak kalah pentingnya untuk kita ketahui yaitu adalah kalau kita beli terus kemudian datang dalam kondisi stres kayak gimana gitu. Karena aku sendiri lagi ngalamin nih, jadi kita sharing pengalaman aja ya. Karena tadi kan aku udah berjuang dengan bonggol si Jacqueline dan alhamdulillah berhasil sampai dia tumbuh gede. Jadi kita coba dengan metode yang sama dengan waktu dulu saya memperjuangkan bonggolnya dia itu. Nah, sekarang kita ngatasin stresnya kayak gimana. Karena nih aku juga punya ceng-ceng kayak gini. Dan tapi ya yang perlu kita tanamkan kalau kita beli online ya memang resikonya ada yang seperti ini ya. Jadi jangan stres, pertama kita jangan stres
yang lihat tanaman kayak gini ya sedih sih, sedih, tapi kita sendiri, dari kita sendiri ya jangan stres lah ya, kita tetap berpikir positif, aku bisa mempertahankan ini, bismillah gitu ya. Dan ini sebagian sih, ini hanya sebagian aja nih yang masih ada daunnya, tapi ternyata kayak gini juga. Ini kemarin sebenarnya banyak, dan ini banyaknya tinggal bonggol kayak gini nih, tinggal kayak gini. Ini kemarin karena membusuk, ternyata dibilangnya rawatan sih di dalam di dalam lumut juga. Cuman ternyata di dalam lumutnya itu dia busuk, entah karena penanganan lumutnya sebelumnya nggak dicuci bersih atau nggak dikasih fungisida atau gimana, nggak tahu ya. Tapi yang jelas di dalamnya busuk. Terus akhirnya ya udah, ini aku coba selamatin, aku rendam sama fungisida, aku pakai toksin seperti biasa atau pakai merek yang lain boleh itu. Terus setelah aku rendam, aku keringin, aku keringin, jadi makanya ini daunnya juga kering. Yang ini emang aku potong daun-daunnya, semuanya aku potong karena lonyot semua ya. Jadi kita coba untuk menyelamatkan si bonggol ini. Dan kebetulan hari ini juga aku lagi dapat paket Jacqueline juga, nggak kapok ya beli kayak gini, enggak, alhamdulillahnya enggak, karena kita harus bisa berusaha nyelamatin, harus siap lah ya. Ini karena kemarin dapat supplier yang lebih murah lagi lah dari Sulawesi, ada surat karantinanya juga, surat karantinanya ini ya, apa namanya, aku coba paketnya kita unboxing dulu. Nanti kita juga sama perlakuannya sih selamatin yang itu. Semoga yang ini datanya lebih segar. Jadi buka paketan kayak gini harus sabar ya, biar nggak ngelukai tanamannya. Ini aku kemarin pesen 20. Mungkin ini dibungkus 55 ya. Bismillah, semoga tanamannya segar. Oh ini, oh daunnya kayaknya banyak. Ini ada yang patah, nggak masalah ya, nggak apa-apa. Emang gini beli kalau online, karena dia akan perjalanan tanamannya ya, jadi ya ada resiko stres, ada lah. Ini satu tanaman ada yang 3 daun, ada yang berapa daun kalau yang ini seger ya, seger buger. Yang ini semoga dia bertahan juga, tapi ya size nya kecil banget segini, nggak ada setelapak tangan. Kalau yang tadi punya aku kan yang udah hidup di sini gede banget, jadi ya mungkin worth it kali ya. Kalau yang tadi harganya jutaan, yang ini ratusan ribu. Karena yang tadi udah langsung gede, bisa langsung panjang, bisa langsung kelihatan. Nah ini udah kita buka semuanya nih, alhamdulillah masih seger banget. Terus ada beberapa sih yang menguning, tadi udah kita buang. Terus ini juga ada yang menguning kayak gini nih, nggak masalah ya, nggak perlu komplain sama sellernya, karena ya apa, kan tanamannya nggak mati, seger, ini masih sangat bisa dinilai. Ini terus karena ini masih seger kayak gini, kita bisa sisihin dulu. By the way, kalian lebih senang nyebut ini sebagai Alocasia Jacqueline atau Alocasia tandurusa sih? Dan alasannya apa ya? Kalau di nama marketnya sih kayaknya memang orang-orang udah terlanjur mengenal ini sebagai Alocasia Jacqueline gitu ya, dan menyebut Alocasia tandurusa.
lebih Indonesia banget sih kalau menurut aku, cuman ya kepanjangan. Cakep banget ya, berbulu kayak gini memang udah ciri-ciri khasnya dia. Aku udah jatuh cinta banget sejak awal. Nah, ini yang stres banget ini kita cara aku berjuang dengan bonggol si Jacqueline tuh kayak gini. Ya, ini kemarin udah kita apa namanya, udah direndam sama fungisida. Nah, kali ini karena udah dikeringin, kita sekali lagi ya kita rendam sama fungisida sama ini apa, vitamin B1. Kita siapin bahan-bahannya dulu. Taruh bawah aja ya dulu ya. Kita teliti lagi apakah ada yang masih busuk lagi. Kita lihat satu persatu. Barangkali masih ada yang apa ya, yang membusuk. Terus ini apa namanya, daunnya udah kita ilangin aja. Ini insya Allah masih bisa ya, masih ada luasnya, ini masih ada mata tunasnya. Bismillah aja lah, walaupun muda banget. Ini sebenarnya udah mau ada daun baru. Kita hilangkan aja kayak gini. Udah nggak apa-apa lah, kita berjuang dari bonggol lagi ya, sama dengan beli bonggol. Ya sedih banget tapi gimana lagi. Ini juga kita potong aja lah, yang batangnya masih segar. Jadi nggak apa-apa, ini direlain aja, atau mau dipajang di figura nggak apa-apa, buat kenang-kenangan ya. Oke, dibuat happy aja ya, jangan stres. Sekali lagi jangan stres, kita nanam itu butuh ketenangan, butuh ayo berjuang yuk sama aku gitu. Oke, ini ada air, kita kasih fungisida. Kalau aku udah biasa pegang sih, kita kira-kira aja lah ya, 2 tetes atau 3 lah, sesuai dengan petunjuk penggunaan aja ya. Terus ini ada vitamin B1, pakai yang Thailand. Ini 1 mili untuk 500 mili air. Aku pakai pipet bekas ini ya, bekas obat penurun demam baby punya anak. Nah, 1 liter. Kayaknya ini 700 milian ya, itu airnya. Tambahin dikit. Jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan pun nggak baik, apa ya, gosong gitu loh. Kita celupin aja ya, sambil diaduk gini deh, nggak apa-apa. Rendam dulu, sorry, kita rendam dulu ya bonggol-bonggolnya sebentar aja, setengah jam cukuplah, 15 menit sampai setengah jam. Oke. Nah ini ya bonggol yang udah aku rendam sama fungisida dan vitamin B1 tadi, udah ini dikeringkan gini aja, udah cukup. Terus kita tanam dia di full lumut. Untuk tanamnya ini aku pakai cup yang udah dilubangin. Boleh sih pakai yang nggak dilubangin pun juga nggak masalah. Ini ada apa namanya, lumutnya lembab aja, jadi sampai diperes gini tuh udah nggak keluar air ya. Jangan yang masih bisa ngucurin air, jadi lembab kayak gini aja, bener-bener diperes gitu. Jadi nggak sampai membasahi apa namanya, nggak sampai membasahi si bonggol, nanti biar nggak busuk. Oh ya, lumut ini juga udah aku rendam sama fungisida dan vitamin B1 kurang lebih 2 jam. Setelah dicuci bersih sampai
sampai kelihatan bersih gitu beberapa kali nggak masalah. Terus setelah itu kita rendam lagi sama vitamin B1 dan fungisida biar dia nggak ada jamurnya gitu. Nah, udah kita langsung gini. Aku pakai full lumut ya. Kalau kalian berhasil menggunakan lumut yang dicampur dengan perlit boleh. Kalau aku lebih berhasil pakai full lumut kayak gini, karena pernah nyoba pakai itu kok sering kali busuk ya gitu. Atau mungkin ada yang mau share caranya kalau pakai perlit kayak gini nih mbak gitu, boleh di kolom komen ya, biar semuanya bisa lihat dan sama-sama belajar. Kita sharing aja. Nih udah kayak gini, ininya dikeliatin aja. Terus bongkolnya nih kita tanam kayak gini nih, jangan ditenet gini ya, nggak perlu dipadetin kalau aku. Yang penting dia bisa tegak gitu aja. Sebenarnya ini kalau yang berani nyacah-nyacah yang biasa ini sih bisa dicacah ya sebenarnya. Akar-akarnya bisa dibersihin, bekas akar yang udah layu. Ini bisa dicacah sih sebenarnya, perluas kan dia bisa hidup tuh. Dia bisa menumbuhkan tumbuhan baru, perluasnya boleh tuh. Cuman kalau aku utuhin aja biar nanti jadinya langsung besar ya. Udah kayak gini. Nah ini kita sungkup ya gini, pakai yang apa namanya, yang ada lubangnya untuk mempercepat perakaran dan tumbuhnya tunas. Nanti kalau sudah tumbuh daun atau kelihatan akarnya gitu baru kita buka. Jadi ini udah nggak perlu disiram-siram lagi, udah biarin aja kayak gini, dia lembab kayak gini. Bismillah, semoga berhasil ya. Ini nanti kalau sudah kelihatan ada akarnya yang keluar, di sini kan kelihatan. Pakai yang bening gini tuh bisa ngontrol ininya, apa namanya, kalau akar udah numbuh atau dia numbuh daun, berarti udah bisa dibuka. Ya minimal sebulanan lah ya amannya. Ini aku isolasi aja. Ini jadi nanti juga ada bintik-bintik air sih ya, biasanya masalah kalian ini, dan sabar menunggu ya. Putaran alocasia tandurusa atau alocasia Jacqueline. Thank you for watching, sampai jumpa di next video dengan tanaman-tanaman yang lain yang pastinya juga cakep-cakep. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow IG kami, Instagram kami Zulfa Flower Surabaya Plant Shop. Thank you.